Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah serta inayahnya yang pada malam hari ini kita masih bisa hadir untuk melaksanakan sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam dan berdoa juga marilah kita sanjurkan kepada junjungan kita suri tawa dan umat manusia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya serta kita sekaligus pengikutnya yang insyaallah kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Sebelum kami menyampaikan beberapa informasi, mohon bantuan kepada petugas kotak amal agar segera melaksanakan tugasnya. Terima kasih. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sholat tarawih dimulai, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, diimbau kepada para jamaah untuk menjaga kesehatan dan memakai masker, terutama jika sedang batuk dan teriak, dan diwajibkan mencuci tangan sebelum memasuki area masjid. Imam sholat penceramah pada malam ke-9 Ramadan ini yaitu Al-Ustaz Sakti Mustafa SPDI MM. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah untuk imam sholat isya dan tarawih esok hari akan diisi dengan Al-Ustaz Nur Hidayat. Laporan keuangan panitia Ramadan 1444 Hijriah atau tanggal 30 Maret 2023. Saldo pada tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp18.719.000. Penerimaan tanggal 30 Maret 2023. Yang pertama, infak kotak amal tarawih tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp1.720.000. Dan infak dari Arsa Bumi siswa SD Asalam Tajil Darul sebesar Rp250.000. Infak dari Hafiz siswa SD Asalam Tajil Darul Rp50.000. Infak dari Ayi siswa SD Asalam Tajil Darul Rp50.000. Infak dari Idris siswa SD Asalam untuk Tajil Darul Rp50.000. Dan infak dari Nafir siswa SD Asalam untuk Tajil Darul Rp100.000. Dan infak dari Luna Hafizah siswa SD Asalam untuk Tajil Darul Rp50.000. Dan terakhir infak dari Bapak Zakir Lugas untuk itikaf sebesar Rp300.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp2.570.000. Adapun total penerimaan sebesar Rp21.289.000. Pengeluaran pada tanggal 30 Maret 2023 untuk biaya kegiatan sholat tarawih sebesar Rp1.200.000. Jumlah pengeluaran sama Rp1.200.000. Adapun tanggal 30 Maret 2023 sebesar saldo Rp20.089.000. Dan infak lainnya berupa 3 dus pinsahat dari Ibu Era Suparman, infak 20 KS dari Allah, dan infak 2 dus susu buahnya dari Bapak Haji Sumartono. Insya Allah panitia mengadakan beberapa kegiatan berikut ini selama bulan Ramadan, di mana partisipasi infak dan sedekah terbaik dari Bapak dan Ibu sangat kami harapkan. Ada kegiatan Ramadan tersebut antara lain: yang pertama, tadarus ibu-ibu setiap hari pada subuh kecuali hari Ahad, dan kegiatan tadarus atau kultum setiap hari menjelang buka puasa, dan kegiatan takjil buka puasa sebanyak 10 paket setiap hari, dan terakhir kegiatan takjil untuk sebanyak 50 paket setiap hari. Semoga
infak dan sedekah dari jamaah Masjid As-Salam menjadikan amal jariah yang membawa kebaikan dan meraih mulianya di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan yang begitu luar biasa. Banyak di luar sana kepengen orang melaksanakan sholat tarawih, namun ternyata dia harus mengadakan acara keluarga, macet-macet di jalanan, sehingga tak sampai untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Ini berarti orang baru mendapatkan hidayah. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan ada dan kita bisa melaksanakannya. Ini berarti selain mendapatkan hidayah, juga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan amanah dari PKM untuk menyampaikan kultum Ramadan yang berjudul tentang manusia dalam kelompok Ramadan. Judul ini kalau kita sistematika seperti orang-orang membuat skripsi, tesis dan disertasi, paling tidak ada 3 variabel kata. Yang pertama ada namanya kata manusia, yang kedua ada kelompok, dan yang ketiga ada kata Ramadan. Manusia di dalam Al-Quran dapat kita jumpai seringkali penggunaan katanya, walaupun arti dalam bahasa Indonesia itu manusia juga, tapi dalam bahasa Arab itu sangat kaya akan kata-kata. Ada kalanya menggunakan kata Bani Adam, ada kalanya menggunakan kata An-Nas atau Al-Insan, ada kalanya menggunakan kata Al-Bashar. Penggunaan kata Bani Adam seringkali Al-Quran mengaitkan dengan sisi historis manusia itu sendiri, yaitu manusia berasal dari satu manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ada kalanya menggunakan kata Bashar. Kata Bashar ini sering dikaitkan dengan sisi biologisnya manusia, bahwa kita ini punya jisim yang harus dirawat juga, dijaga kesehatannya, agar kita bisa meningkatkan lebih jauh kepada al-insan yang sering menggunakan katanya dikaitkan dengan sisi psikologis dan spiritualitas. Itu manusia dalam Al-Quran. Kalau kita tahu kepompong itu adalah sebuah media. Binatang melakukan metamorfosis, yaitu ulat menjadi kupu-kupu. Dan yang ketiga adalah kata Ramadan. Tentunya agar tidak terlalu ilmiah, saya akan mengajaknya kepada para jamaah judul ini untuk kita sedikit merenung bahwa di bulan Ramadan ini yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulianya bulan Ramadan disampaikan oleh manusia yang teramat mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Informasi ini datang dari Zat yang Maha Agung. Betapa bulan Ramadan agungnya tak bisa kita bayangkan. Namun kalau kita renung secara seksama bahwa keagungan Ramadan itu bukan dari segi namanya, tapi dari segi konten atau isi yang ada di bulan Ramadan itu. Apalah arti sebuah nama kalau tak ada makna di dalamnya? Karena Ramadan sama halnya seperti bulan-bulan yang lain, sebelum Nabi Muhammad lahir pun itu bulan sudah ada. Namun itu bulan Ramadan menjadi mulia lantaran disandingkan dengan Al-Quran. Banyak yang disandingkan dengan Al-Quran menjadi mulia. Malaikat Jibril disebut Sayyidul Malaikat karena malaikat Jibril adalah satu-satunya malaikat yang bersentuhan langsung dengan Al-Quran. Dengan jauh-jauh kertas saja, kertas. Apa mulianya kertas bagi kita? Tapi ketika kertas itu diisi dengan ayat-ayat Al-Quran, maka kertas itu menjadi mulia adanya. Bulan Ramadan mulia, salah satunya lantaran bulan ini disandingkan dengan Al-Quran. Begitu pun kita dengan manusia. Kalau kita pengen mulia hidup kita, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Bukalah Al-Quran. Andai kita belum bisa lancar baca Al-Quran, buka. Ini Al-Quran, dengan memandangnya saja sudah dapat pahala, apalagi kita bacanya. Kalau kita sehari tidak bisa membuka lembaran Al-Quran, maka kita harus merenung, ya Allah, ada apa dengan hati saya ini sehingga saya dijauhkan pandangan ini untuk bisa melihat Al-Quran. Mestinya seperti itu. Kemuliaan bulan Ramadan karena disandingkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bicara diturunkannya Al-Quran, ini dalam Al-Quran penggunaan katanya ada dua. Yang pertama, ada kalanya menggunakan kata unzila, zaidnya tidak menggunakan tasydid. Ada kalanya nazala, zaidnya menggunakan tasydid. Ini maknanya beda. Kenapa? Karena Al-Quran turunnya itu dua periode. Periode pertama turunnya Al-Quran dalam Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah. Itulah diterima oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dari malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu turun secara berangsur-angsur. Kalau Al-Quran menggunakan kata unzila seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, ini berarti turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kalau di dalam Al-Quran menggunakan kata nuzila atau nazzala, ini berarti turunnya dari Baitul Izzah oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Kalau turunnya secara sekaligus, yaitu di malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu kita tidak dapat informasi dari Nabi Muhammad kapan itu turunnya Al-Quran. Yang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah tidak ada informasi dari Nabi Muhammad. Sulit mencernanya. Pokoknya Lailatul Qadar saja, yaitu pada tanggal 21 sampai 30 Ramadan. Tapi turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah dari malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad yang secara berangsur-angsur itu dapat ditekan. Ada informasi dalam Al-Quran, Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah menuju Nabi Muhammad itu sama dengan tanggal kejadiannya perang Badar, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Maka turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah inilah yang sering di masyarakat kita Indonesia
Kadang orang mengadakan namanya peringatan nuzul Quran. Itu berarti memperingati turunnya Al-Quran dari langit dunia ke Nabi Muhammad yang pertama kali. Apa itu? Yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 5 aja. Berarti itu yang diperingati di tanggal 17 Ramadan itu. Bukan surat Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, di sini mari coba kita merenung sejenak. Surat Al-Alaq, Iqra, dan kita nanti nyambung kepada materi kita di sini. Manusia dalam kepompong Ramadan. Kalau kita perhatikan surat Al-Alaq ini, ayat yang pertamanya adalah Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini ayat ini diperintahkan untuk membaca. Padahal, coba para jamaah perhatikan. Ayat Al-Quran baru turun 5 ayat, tapi kita disuruh membaca. Jadi apa yang harus dibaca di sini? Ayat Al-Quran? Iya kalau sekarang. Kalau dulu pas ayat ini turun, ya belum banyak, baru 5 ayat, tapi sudah diperintahkan untuk membaca. Maka kata Syekhul Azhar, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya 20 jilid tafsir beliau mengatakan bahwa Iqra di sini bukan hanya sekedar membaca ayat-ayat Al-Qur'an, tapi selain membaca ayat Al-Qur'an ada yang terpenting juga untuk kita baca, yaitu ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat tentang alam semesta yang ada di sekitar kita, itu harus kita baca. Namun coba kita perhatikan, awalnya menggunakan kata Iqra, bacalah, tapi ujung dari surat ini kalla la tudhihu wasjud waqtarib. Apa yang kita baca itu harus bisa merubah perilaku kita agar kita menjadi pribadi yang sanggup untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Imam Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, ulama dari Mesir, dalam kitab hikamnya beliau menyatakan, al-qaunu quludun wa innama anarahu dhuhurul haqq fihi. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu faqad a'zazahu wujudul wahid. Barang siapa yang dia mandang alam semesta, yang alam semesta itu awalnya tidak ada, namun Allah Zat yang Maha Ada selamanya mengadakan alam itu. Kalau kita melihat alam semesta tapi kita tidak bisa memandang Allah, tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, sungguh kita sudah terhijab oleh keindahan-keindahan dunia. Pernahkah kita melihat alam sekitar ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Tentunya harus. Di kita itu contoh. Namun kan dalam membaca ini, kalau kata Prof. Nasaruddin Umar, itu ada 3 tingkatan. Ada tingkatan Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Kalau ibarat kita melihat di pinggir pantai ada sebuah pohon yang namanya pohon kelapa, kita lihat itu pohon, dalam benak hati kita berprasangka bahwa pohon ini indah sekali. Kemudian kita selfie dengan pohon kelapa itu, berarti cara kita melihat alam semesta baru sampai Iqra 1. Tapi kalau ketika kita melihat keindahan pohon kelapa itu, kita terpesona dengan keindahannya, kemudian dibalik itu bahwa kita merenung dari pohon kelapa itu ada manfaat yang bisa diambil oleh manusia. Dari segi akal sampai atasnya ada manfaat. Maka ini berarti sudah kepada tahapan Iqra 2. Namun ketika dia melihat pohon kelapa, dia terpesona dengan keindahannya, kemudian dia memaknai bahwa pohon kelapa itu ada manfaat,
Kemudian dia teringat, wah dulu ayah saya menanam pohon kelapa ini. Sekarang ayah saya sudah tiada. Saya hanya tinggal menikmati pohon kelapa ini. Termenung dia, kemudian meneteskan air mata. Teringat sang ayah. Jasanya yang begitu besar, berarti sudah diperhatikan. Di balik itu, ternyata di balik keindahan pohon kelapa yang sangat menakjubkan, kemudian ada manfaatnya. Kemudian dapat mengingat dia terhadap ayahnya. Di balik itu juga ada zat yang sangat luar biasa, yaitu yang membesarkan pohon kelapa itu, yang bisa menciptakan ayahnya sendiri, yang bisa menciptakan dia ada seluruh alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah sampai tingkatan ini, berarti cara kita memandang alam semesta sudah sampai pada Iqra. Seperti itulah kita seringkali jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke laut, ke pantai, ke gedung-gedung yang mewah dan lain sebagainya, tempat rekreasi. Kita hilangkan jalan-jalan itu hanya sekedar menghilangkan kepenatan hirup-pikuk Jakarta. Pernahkah kita berpikir bahwa di balik itu ada Sang Pencipta yang semestinya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba sekarang ini bulan Ramadan dan kita nyambung dengan materi pada malam ini, manusia dalam kepompong Ramadan. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini kita diperintahkan berpuasa. Kalau kita renungi, ternyata yang berpuasa itu bukan hanya sekedar kita manusia, tapi ada juga binatang-binatang yang berpuasa. Di alam semesta ini, coba kita lihat, ada binatang yang namanya ular. Ular, kalau kepengen dia hidupnya langgeng, lama, panjang umur, maka dia harus berpuasa. Jelung sumah, itu ular. Alam yang berupa ular itu harus kita baca. Kalau kita baca, ternyata ular itu sebelum dan sesudah berpuasa apa yang terjadi. Yang namanya ular, sebelum berpuasa namanya ular. Ular itu adalah binatang buas. Sebelum berpuasa binatang buas, setelah berpuasa juga binatang buas. Sebelum berpuasa ternyata dia binatang hama, musuh petani. Setelah berpuasa juga hama juga, musuh petani juga. Tak ada beda antara sebelum dan sesudah berpuasa. Itulah. Tapi kalau kita renungi, ada lagi satu binatang yang namanya ular, saudara. Ular itu kalau kepengen langsungkan hidupnya kepada yang lebih baik, dia harus berpuasa. Inilah yang disebut dengan kepompong, metamorfosis. Puasanya bisa sampai 4 bulan, bisa 3 minggu, 2 minggu, sampai 4 minggu. Itu ular. Ular, coba kita perhatikan. Antara sebelum dan sesudah berpuasa, apa yang terjadi pada diri ular ini? Sebelum berpuasa namanya ular. Setelah berpuasa ternyata ular ini berubah. Bukan ular lagi namanya, tapi kupu-kupu. Sebelum berpuasa ular ini binatang yang menjijikkan. Kita takut, gatal. Namun ketika sudah berpuasa, setelah dia melakukan metamorfosis dalam kepompongnya, ular ini yang tadinya binatang menjijikkan menjadi binatang yang menakjubkan. Sebelum berpuasa, ular ini adalah hama, musuh petani. Tapi setelah berpuasa, ular ini menjadi penyerbukan, kupu-kupu. Ambil dia makanan-makanan yang bagus, bunga-bunga, akhirnya apa yang hasilnya itu menjadi madu. Itulah ular. Ini harus kita baca. Di bulan Ramadan ini
kita diperintahkan berpuasa Ramadan. Yang inti dari puasa Ramadan ini dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka kesempatan bulan Ramadan ini harus kita jadikan sebagai kepompong. Ibarat bulan menjadi kupu-kupu, proses itu harus dalam kepompong dulu. Nih, Ramadan ini harus kita jadikan sebagai kepompong. Agar setelah Ramadan, yang tadinya kita jarang ke masjid salat berjamaah, setelah Ramadan menjadi rajin. Yang jadinya tadinya sebelum Ramadan kita masih sudah menggunjing ngomongin orang, setelah Ramadan kita bersahabat dengan siapa. Yang tadinya sebelum Ramadan jarang taklim, jarang baca Al-Quran, setelah Ramadan kita rajin baca Al-Quran, rajin taklim. Itulah pribadi yang diharapkan. Maka minimal apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kata Syekh Abdul Samad Al-Marimbali, seorang ulama besar dari Palembang yang berdakwah di Patani. Namun ketika dakwahnya beliau ditangkap oleh Raja Syiah dari Thailand, dari Bangkok, kemudian dipenggal lehernya, badannya dimakamkan di Songklat, sementara kepalanya dibawa ke Bangkok. Itu ulama. Kata beliau dalam kitab Hidayatus Salikin, an-nas bihaqqi dinihi ala thalathati aqsam, imma muqassir wa imma salim wa imma radhi. Manusia dalam hak dia menjalankan agamanya maka terbagi kepada 3 golongan. Ada kalanya orang itu sebagai orang yang muqassir, orang yang bangkrut dalam menghadapi bulan Ramadan. Ada kalanya salim, selamat, tapi masih dikatakan rugi. Ada kalanya dia sebagai orang yang rabi, orang yang beruntung. Siapa yang muqassir? Manakala orang itu Ramadan ini ternyata dia lebih buruk daripada Ramadan sebelumnya. Kalau Allah Ramadan sebelumnya dia mampu 2 kali khatam, bulan Ramadan ini 1 kali menjadi khatam Al-Quran. Itu berarti orang yang bangkrut. Wa imma salim, ada kalanya selamat. Bulan Ramadan tahun lalu dia khatam 1 kali Al-Quran, bulan ini juga khatam 1 kali Al-Quran. Namun dalam ilmu bisnis ini termasuknya orang yang rugi. Kenapa? Karena kalau ada orang dagang modal 1 juta, kemudian dia dagang itu modalnya 1 juta, setelah dia 1 bulan berdagang kembali lagi modalnya 1 juta. Berarti orang yang rugi. Wa imma rabih, ada kalanya orang itu dalam menjalankan agama dia termasuk orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Manakala Ramadan tahun ini dia tingkatkan daripada Ramadan sebelumnya. Kalaulah Ramadan yang sebelumnya dia baru bisa menghatamkan 1 kali Al-Quran, Ramadan ini dia mampu menghatamkan 2 kali dan sampai berkali-kali. Itulah orang yang rabi. Inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ingat di sini la'allakum tattaqun penggunaannya memakai fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu artinya senantiasa. Seterusnya, kalaulah di bulan Ramadan ini kita semangat, berarti setelah Ramadan pun kita tak pudar semangat ini, terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Moga Allah jadikan hari-hari kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah. Segala aktivitas kita, ucapan kita, perbuatan kita tidak lain hanyalah untuk menuju cinta dan mahabbah kepada Rasulullah dan menjalankan segala apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus dari pribadi saya. Umumnya bagi para jemaah lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.